Baik, terima kasih Pak Anwar atas waktunya untuk hari ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya ingin melakukan wawancara kepada Pak Anwar untuk memenuhi nilai komunikasi organisasi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Windy Landari. Perkenalkan, nama aku Nabila Syakira. Perkenalkan nama saya Ridho Pak. Perkenalkan nama saya Faisal Abdurrahman. Baik, untuk lama waktu, kita mulai aja dari pertanyaan pertama ya Pak. Silakan, Oke. silakan. Ya Pak Anwar, pertanyaan Ya, pertama yaitu perusahaan TGI bergerak di bidang apa ya Pak? TGI perusahaan yang bergerak di bidang jasa, gas, mengalirkan gas di Pulau Sumatera dan sampai ke Singapura. Oke, pertanyaan selanjutnya ada struktur organisasi apa yang ada dalam perusahaan TGI, divisi-divisinya. TGI itu layernya cuma direksi, manajer, officer, dan non-officer. Jadi cuma ada 4 layer ya. Jadi secara organisasi TGI itu nggak terlalu gemuk, ya. Oh, oke, baik. Dipimpin oleh direksi, direktur. Setiap departemen ada manajer, manajer dibantu para officer atau selevel supervisor, dan paling bawah adalah staffnya. Baik. Eh, Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Anwar sudah bekerja berapa lama dalam perusahaan TGI? Sejak 2014, jadi udah berapa tuh ya? Udah hampir 7 tahun ya? eh, sekarang 2022 berapa? 2004 ya. 2004 jadi hampir Udah 18 tahun ya. 18 tahun. Udah lama ya? Udah lama. Udah lama banget sama ya. Iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, eh, tugas apa saja yang Bapak Anwar lakukan saat menjabat menjadi manajer finance? Di finance ada 4 tugas penting yang diamanatkan. Satu adalah pengelolaan anggaran, kedua adalah eh, menghandle aset untuk operasional, asuransi aset untuk operasional. Yang kedua adalah eh, jika kita kepada gitu ya pembayarannya. Keempat, mengelola cash flow dari perusahaan. Ada 4, jadinya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebelumnya jabatan apa saja yang udah Kak Anwar tepati sebelum jadi Wah, manajer finance sekarang? awalnya saya memang dari bawah ya, dari staff di accounting. Lalu di accounting juga saya promosi untuk level officer. Nah, setelah itu, setelah hampir 2004 ke 2014, berapa? 10 tahun ya. Setelah hampir 10 tahun, saya kebetulan dirotasi ke Direktorat Operasi, seperti itu ya, ke Direktorat Operasi, sama hampir 4 tahun. Di sana jabatan saya masih levelnya officer sebagai supervisi keuangan di salah satu kantor cabang TGI di Pekanbaru. Lalu saya kembali lagi ditarik ke head office tahun 2018, awal sebagai accounting. Setelah itu nggak lama kemudian 3 bulan saya dipromot menjadi finance manager sampai saat ini. Itu sih. Baik, selanjutnya pertanyaannya, masalah apa yang sering terjadi ketika sebelum menjabat dan sesudah menjabat sebagai manajer finance? Sebelum menjabat berarti kita ngomong yang sebelum jadi finance ya? Maksudnya Mungkin pertanyaannya. jabatan sebelumnya aja Kak, yang sebelumnya Oke. menjadi manajer. Ya, kalau di praksi ya tentu saja masalahnya sangat
kompleks juga ya. Apalagi di ASI itu nggak hanya sebagai pengawas dari keuangan, tapi juga kita mengelola area lainnya seperti sumber daya manusianya, lalu kita juga mengontrol logistiknya, sehingga di sana kita sebenarnya belajar dalam artian mengetahui seluruh proses bisnis TGI itu bagaimana. Nah itu kalau di operasi. Kalau di posisi sekarang terkait dengan keuangan, ya bagaimana TGI tetap sehat gitu ya, dengan melakukan optimalisasi di sisi biaya, lalu kita juga menjaga agar prosedur yang terkait dengan keuangan berjalan dengan baik gitu ya, sehingga tidak menimbulkan masalah fraud di internal keuangan TGI. Itu kira-kira ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, ini udah masuk ke proses keputusan ya Kak. Karena aku dalam mata kuliah ini, tema yang aku ambil proses keputusan dalam suatu organisasi. Nah, pertanyaan Ya, pertama, dalam ya. perusahaan siapa aja yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau di setiap divisi itu beda-beda penentu pengambilan keputusannya? Ya, pengambil keputusan itu dilihat dari skala persoalannya ya dan permasalahannya. Jadi di TGI ada yang namanya eh, risk management, di mana setiap orang yang bekerja di TGI harus, sorry ini yang hang siapa ya? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran? Kedengar, oke. Jadi setiap orang di TGI eh, diminta untuk aware terhadap eh, persoalan baik dari level bawah maupun level atas. Oleh sebab itulah makanya setiap karyawan itu dibekali oleh semacam apa ya pengetahuan terkait risk di masing-masing tempatnya ya. Nah, berdasarkan itu pula maka setiap permasalahan itu dilihat sampai mana keputusan itu harus diambil gitu kan. Kami mempunyai standar yang diatur di dalam ADART perusahaan TGI, di mana dari standar itulah menjadi patokan keputusan itu diambil sampai level mana. Seperti itu. Baik, aku langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Pertimbangan apa saja yang Bapak Anwar lakukan untuk pengambilan sebuah keputusan? Contohnya ada pertimbangan tentang keuangan, sumber daya, atau ketersediaan Ya, kantor untuk para karyawannya. ya. Pertimbangan yang kalau terkait dengan keuangan pasti yang diambil adalah pertimbangan terkait keuangan yang menjadi basisnya. Tapi kan tidak cukup dari itu saja, karena bisnis perusahaan ini juga menjadi penting kalau semua pihak terlibat di dalam prosesnya gitu ya. Kalau dari sisi finance, eh, selain pertimbangan keuangan juga terkait dengan tujuan dari suatu proses bisnis itu dilakukan seperti itu. Jadi nggak semata-mata pertimbangan gitu ya. Sumber daya juga bisa berpengaruh. Lalu aset juga bisa berpengaruh. Jadi nggak hanya bisa satu poin diambil ya, seperti itu. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya ada konsultasi apa saja dalam perusahaan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah proses keputusan yang baik? Oke. Jadi perusahaan juga tidak semata mengandalkan pendapat di internal. Karena kami memerlukan juga konsultasi dengan pihak ketiga yang independen dalam mengambil keputusan. Jadi perusahaan juga memilah-milah pada suatu permasalahan di mana apabila kompetensi internalnya belum sampai ke arah situ, maka kita akan menyewa pihak konsultan. Baik, pertanyaan selanjutnya,
adakah proses keputusan yang udah Kak Anwar hadapi itu gagal dan bagaimana cara mengatasi kegagalan tersebut? Dalam skop besar belum ada ya, mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Tapi dalam skop kecil mungkin ya di internal adalah beberapa persoalan yang mungkin tidak tidak berjalan dengan apa dengan sudah dengan PIC yang bersangkutan untuk memitigasi masalahnya di mana. Apabila masalahnya memang masih di internal, ya kami akan bicarakan secara internal. Tetapi jika memerlukan bantuan dari eksternal atau bantuan dari pihak lainnya, maka itu juga harus diambil langkah seperti itu. Gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari aku yang terakhir, eh, jika ada sebuah masalah dari anggota dari eksternal atau internal, bagaimana cara anggota organisasi atau karyawan mencari sebuah informasi yang relevan atau terkait dengan sesuai dengan kriteria masalahnya dan evaluasi apa yang dilakukan agar keputusan itu rasional dengan solusi yang terbaik dan tertentu. Pertama, kita tetap harus mengacu kepada prosedur ada di TDI. Kedua, apabila itu melibatkan pihak luar, maka ada aturan berikutnya di mana semua informasi yang masuk harus melalui satu pintu. Dalam hal ini ada yang namanya Departemen Corporate Secretary. Yang ketiga, kembali lagi tadi sampaikan bahwa semua tindakan dan risiko yang akan diambil itu harus sesuai dengan governance yang oleh Departemen RMCG. Ini kira-kira seperti itu ya. Sehingga pada saatnya kita mengambil keputusan, dipastikan semua pihak yang harus mengambil approval karena diperlukan approval lagi, itu sudah mengetahui latar belakangnya. Sekian. Baik, pertanyaan selanjutnya akan teman aku bawain ya, Windy ya. Silakan. Baik, Pak. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Ya. Tentunya kalau misalkan mau mengambil keputusan, ada dong rintangan-rintangan yang Bapak alami. Nah, kira-kira Ya. ketika mengambil keputusan, ada nggak sih kekurangan atau rintangan yang mesti Bapak pertimbangkan ketika Bapak mau mengambil keputusan? Ya. Eh, Harus kita pahami dulu dari keputusan yang kita ambil ini akan ada konsekuensinya ke arah mana. Seperti itu ya. Apabila nanti ada pengaruh atau konsekuensi ke arah finansial, maka harus kita diskusikan dengan siapa, misalkan dengan pihak direksi kita, atau kita bisa diskusikan dengan teman sejawat kita yang sesama manajer, atau juga kita bisa diskusikan dengan pihak-pihak yang nantinya bisa membantu dan membackup kita pada saat keputusan itu sudah diambil. Seperti itu. Yang harus dipastikan adalah kita tidak mengambil sesuatu tindakan di luar dari prosedur yang sudah ditetapkan. Itu saja sih, terlepas dari nanti hasilnya misalkan kurang seperti yang kita harapkan, setidaknya jalan yang kita tempuh itu sudah benar. Gitu. Oke, berarti tetap ada ya Pak tentang kekurangan dan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pasti, pasti. Oke. Selanjutnya, kira-kira dalam mengambil keputusan, Bapak pernah nggak sih memaksakan, udah ini harus pakai punya saya gitu. Seperti itu. Nggak pernah sih. Walaupun saya punya cara dan punya target dan bagaimana mencapai target itu, walaupun menurut saya pendapat saya benar, tetapi saya tetap selalu diskusikan. Tidak serta-merta saya ambil sendiri tanpa saya berbicara dengan pihak lainnya. Toh pun kalau nanti setelah hasil diskusi itu mentok, ya kita bawa itu ke level yang paling atas untuk diminta arahannya bagaimana. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ketika mengambil keputusan, tentunya banyak kepala, banyak sisi pikiran. Berarti ada juga dong Pak perdebatan-perdebatan yang biasanya dilakukan ketika mengambil keputusan. Nah, kira-kira perdebatan seperti apa sih Pak yang membuat terhambat untuk membuat keputusan? Biasanya sih dari perbedaan
pandangan ya dari masing-masing departemen yang mempunyai target masing-masing sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, di situ biasanya hal-hal yang nanti misalkan bertentangan dengan departemen lain atau membutuhkan koordinasi dengan departemen lain, di TGI itu mempunyai forum yang kalau kita sebut namanya manajer forum. Nah, disitulah nanti segala hal yang menjadi perbedaan itu disampaikan agar semua opsi bisnis atau proses bisnis yang ada tidak terhambat dikarenakan ada perbedaan tersebut. Seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya nanti bakal dilanjut sama teman saya, Pak. Terima kasih Ya, sudah terima jawabannya. kasih semuanya. Silakan. Selamat pagi Bapak Anwar. Pagi, Mas. Pertanyaan akan dilanjut dengan saya. Yang pertama itu, bagaimana cara Bapak Anwar mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan pada anggota kelompok di perusahaan? Ya, pertama-tama kita harus cari dasar dan alasannya kenapa permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan. Baik. Baterainya habis. Itu dulu. Jadi faktor lucknya dalam suatu permasalahan itu apa? Jangan didiamkan gitu ya. Harus tetap dicari. Apabila nanti memang ada kendala besar dalam penyelesaiannya, ya kita kan banyak banyak ini ya, banyak cara, misalkan banyak diskusi, banyak akses yang membuat suatu permasalahan yang menghambat dari program kita itu menjadi terselesaikan. Karena di TGI itu tidak bisa membiarkan suatu masalah menyebabkan proses bisnis atau program seseorang menjadi tidak berjalan. Harus tetap dicarikan jalan keluarnya. Caranya banyak sih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah Bapak Anwar pernah mendapat informasi yang tidak sesuai dari pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar, seperti kayak berita-berita hoax yang muncul tentang dari perusahaan PT TGI? Pernah beberapa, seperti contohnya TGI dipersangkakan pernah membuka rekrutmen gitu ya buat penerimaan karyawan, padahal tidak ada gitu karena dari email si orang oknum yang tidak bertanggung itu tidak memakai emailnya corporate seperti itu. Jadi ya terkait dengan informasi eh, kami itu finance berhati-hati untuk mengeluarkan statement kepada pihak luar ya seperti itu. Sedangkan jika kita terima informasi dari luar ke kita, itu pun yang sifatnya mungkin sensitif terhadap isu-isu perusahaan, biasanya kami cross check lagi dengan bagian corporate secretary. Jadi ada sarananya gitu ya, sehingga isu-isu terkait TGI itu tidak menjadi liar gitu loh. Karena ini akan mengganggu image dari korporasi itu sendiri. Seperti itu sih. Oke, Pak. Ada pertanyaan, bagaimana cara Bapak Anwar mengatasi informasi yang tidak sesuai dari pengaruh eksternal? Eksternal ya. Kalau eksternal memang agak susah ya kita untuk menghindari komentar gitu ya ataupun apapun itu namanya dari yang datang dari luar gitu kan. Ya tapi kembali lagi di TG ini punya aturan yang sudah berjalan cukup baik ya, ada audit yang juga berjalan dengan cukup baik. Lalu ada sarana buat mencari informasi itu benar atau tidak juga ada. Jadi sebenarnya nggak ada isu ya. Kembali lagi ini kembali kepada personal gitu ya dalam menghadapi berita-berita yang berasal dari pihak eksternal itu, apakah kita mau telan mentah-mentah gitu ya, atau kita mau cross check dulu kebenarannya. As long tidak mengganggu apa ya, as long tidak mengganggu proses bisnis di finance sih, saya sih abaikan ya seperti itu, nggak terlalu diseriusin seperti itu sih. Baik, Pak. Selanjutnya,
apakah Pak Anwar memandang orang lain di luar kelompok dengan cara memandang mereka sebagai sosok yang tidak dapat diterima dalam kelompok? Nggak sama sekali. Jadi kalau kita sudah bekerja suatu korporasi ya, BUMN, manusia itu pada dasarnya memang memiliki identitas masing-masing ya. Itu dipengaruhi dari agama dia gitu kan, suku dia, ras dia, latar belakang dia lah intinya seperti itu. Tapi jangan pernah coba-coba, ini juga sebagai advice saya ya kepada adik-adik, jangan pernah itu dibawa di area yang sudah kan merupakan area privasi kita sendiri gitu loh. Misalkan mungkin sebagian teman-teman mungkin ada yang menjalankan agama dengan kuat ya, dengan ketat. Secara pribadi itu harus tetap berjalan gitu ya. Tetapi itu tidak menjadikan kita rasis ya terhadap kondisi yang ada. Ibaratnya kita tahu di level bawah kita misalkan ada non-muslim yang kerjanya bagus gitu ya, kerjanya baik dan dia rajin. Lalu ada juga muslim, cuma dia kerjanya ya santai-santai gitu. Nah, pada saat ada kesempatan untuk promosi, kita harus objektif gitu loh. Tidak bisa hanya memandang dia satu agama dengan kita. Itu nggak bagus kalau saya bilang ya. Jadi apapun latar belakang kita, identitas kita itu tetap akan terbawa gitu ya. Itu tetap akan terbawa, tapi ketika itu masuk ke ruang publik, tolong kita harus lihat juga kondisinya bagaimana. Jangan jadi orang yang fanatik buta lah bahasanya. Harus mengerti sesuai dengan ilmu dan kadarnya kita menempatkan diri kita di lingkungan yang bagaimana. Itu kuncinya. Biar kita bisa diterima bergaul dengan orang lain tanpa harus kita menjadi merubah identitas kita sih. Seperti itu ya kira-kira. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya. Baik, Mas. Saya lanjut kembali ya, Pak. Ya, silakan. Nah, baik, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Yang kita tahu ya Pak, kalau misalkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia membolehkan untuk semua manusia untuk berpendapat. Nah, kira-kira dalam perusahaan Bapak sendiri, ada nggak sih program demokrasi dalam mengambil keputusan? Uh, Demokrasinya mungkin bukan demokrasi yang seperti di jalanan. Kalau saya ngelihatnya seperti itu ya. Tetap aja kan suatu perusahaan ada aturan, ada SOP, ada ADART dan selama orang memberikan pendapat yang tidak bertentangan dengan apa? Dengan yang sudah dibuat, sepakati bersama, ya itu silakan disampaikan. Baik lewat laporan yang langsung ya, ataupun laporan yang tidak langsung melalui media yang sudah disediakan sarananya oleh perusahaan. Nggak menjadi isu. Cuma kan di suatu perusahaan juga tidak bisa Anda membawa isu politik dalam. Jangan jangan berpolitik di dalam gitu kan. Ya tadi saya bilang apa demokrasinya kita gitu di mana antara lingkungan kampus dengan lingkungan perusahaan itu hal yang jauh berbeda. Anda nggak bisa bicara seenaknya tanpa basis. Kalau di kampus mungkin masih bisa kita bicara bebas, nggak perlu ditanya dasarnya apa gitu kan ya. Yang penting kita menyampaikan ekspresi kita. Tapi kalau di suatu perusahaan kan nggak bisa. Ketika kita menyampaikan suatu pendapat, rujukannya harus kemana gitu. Kalau enggak kan Anda akan dianggap aneh gitu. Oke, berarti untuk pengambilan keputusan di perusahaan ini tuh tergantung dari masalahnya apa, kemudian diberikan kepada memberikan keputusannya kepada orang yang memang terkait dari divisinya Iya, tersebut, ya Pak? iya. Ada masalah yang bisa diselesaikan di level manager, ada masalah yang memang harus diangkat isunya sampai level direksi. Seperti itu. Oke, baik, baik, baik.
Oke, selanjutnya dalam keputusan dalam pengambilan keputusan itu bisa menjadi dua ya Pak. Yang pertama ada afektif dan kognitif. Biasanya yang afektif ini adalah keputusan yang diambil melalui dengan perasaan. Biasanya nggak enak karena seseorang. Dan kemudian kalau yang kognitif ini biasanya tergantung dari skill yang dimiliki. Jadi ketika ada masalah, berarti si divisi ini yang menyelesaikan masalahnya untuk mengambil keputusan. Nah, kalau dari kakak sendiri, kalau dari bapak sendiri, kira-kira lebih prefer kemana sih Pak? Lebih ke Kognitif atau afektif? efektif atau kognitif? Ya kalau untuk level saya udah pasti kan masalah afektif ya, perasaan itu udah terabaikan, harusnya kan seperti itu, walaupun memang tidak serta-merta 100% diabaikan. Jadi ya untuk setiap keputusan harusnya diambil berdasarkan yang efektif ya, yang harus berdasarkan rasio, logika, ada dasarnya, dan dampaknya bagaimana. Masalah nggak enak atau enak buat pihak lain, ya itu udah nggak menjadi penting lagi. Yang penting kan perusahaan ujung-ujungnya kan bagaimana kita memberikan benefit kepada perusahaan, seperti itu sih. Baik, baik. Oke, oke. Oke, kita tahu ya tahun 2019 itu adanya pandemi ya Pak, sangat panjang hingga Hmm, 2021. hmm, Nah, hmm. ketika perusahaan sedang mengalami masalah, apakah pengambilan keputusannya ini dilakukan secara online atau memang harus secara bareng-bareng tatap muka gitu? Ya. Eh, jadi eh, kejadian pandemik ini kan juga membuat banyak perusahaan belajar gitu ya, merubah proses bisnisnya, meringkas, ibaratnya meringkas dari yang proses normal menjadi proses yang lebih ringkas tanpa mengurangi esensinya, termasuk dengan TGI. Jadi saat ini yang dulu kita hanya mengenal persetujuan paperless gitu ya, sekarang kan bisa dengan elektronik ya, tanda tangan elektronik, surat elektronik, dan lain hal semuanya. Dulu tanda tangan itu harus berupa tanda tangan, sekarang kan bisa menggunakan barcode. Jadi nggak ada isu sih, gitu loh. Ya kita malah belajar lebih apa ya, lebih banyak dengan kondisi pandemik di tengah keterbatasan kita nggak bisa keluar rumah, misalkan gitu ya. Tetapi bagaimana proses bisnis tetap berjalan kan seperti itu ya, sehingga inovasi teknologi terutama di bidang IT itu banyak sekali membantu. Nggak hanya di TGI sih, di tempat lain juga itu banyak. Ada ya Pak Jadi kolaborasi itu bukan dalam... masalah ya. Oh ya, berarti tetap ada ya Pak kolaborasi tentang menggunakan teknologi dalam pengambilan keputusan. Iya, betul. Selanjutnya, ketika mengambil keputusan, tentunya ada kepemimpinan dong Pak, dan kepemimpinan itu yang kita ketahui banyak banget macam-macamnya. Yang salah satunya ada konsultatif dan partisipatif. Biasanya yang konsultatif ini adalah atasan yang menekankan bawahannya, dan partisipatif ini adalah semua kedudukannya sama. Nah, kira-kira di perusahaan Bapak sendiri itu untuk mengambil keputusan kepemimpinan secara apa sih Pak yang biasanya dianut dari perusahaan Bapak? Iya, pimpinan dalam hal ini memang selalu memberikan ruang buat kita untuk memberikan masukan gitu ya. Walaupun nanti pada akhirnya keputusan ada pada pimpinan kita sih. Jadi kalau untuk perusahaan yang sudah seperti TGI tidak mungkin ya ada pemaksaan atau lain-lainnya karena semuanya itu bakal diaudit di ujungnya kan seperti itu. Jadi partisipasi semua orang itu diharapkan sangat untuk mengambil keputusan yang benar. Itu sih kira-kira. Oke, berarti kompleks ya, Pak ya. Oke, kalau gitu dilanjut Mm-mm. oleh pertanyaan dari teman saya, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya akan saya tanya dengan saya. Pertanyaan yang pertama, apakah pengambilan keputusan permasalahan yang sebelumnya dijadikan sebuah pelajaran untuk mengupgrade? Jadi, menentukan pengambilan keputusan dari masalah yang terjadi atau yang sedang datang. Itu pasti. Jadi salah satu juga fungsi departemen yang ada di kita itu namanya ada HSSE ya. Mungkin di tempat lain juga ada. Ini kan terkait dengan safety
dan kultur suatu perusahaan menjaga asetnya agar tidak bermasalah. Jadi apabila ada terjadi case, biasanya dari case itu kita mempunyai suatu SOP apa yang harus dilakukan. Nah, ketika sudah berjalan, kita kan harus selalu catat tuh ya dokumentasinya untuk melakukan perbaikan terhadap case itu. Nah, setelah case itu selesai, itu kembali akan akan dibahas gitu ya sebagai lesson learn buat TGI menghadapi case serupa atau case lainnya yang sejenis. Sehingga nanti pada saatnya kita mengalami sesuatu permasalahan yang lagi yang sama atau yang mungkin lebih, kita udah tahu nih mitigasi awalnya apa, estimasi cost-nya berapa, dan penyebab waktunya berapa, itu semua udah dapat gambarannya. Jadi emang penting kalau ada suatu permasalahan di record ya, dicatat dengan baik dan dijadikan lesson learn. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih organisasi menghadapi situasi sulit yang mungkin muncul ketika pengambilan keputusan itu sendiri? Eh, nggak mudah kalau saya alami ya untuk suatu keputusan yang sifatnya kompleks itu nggak mudah sama sekali. Jadi harus dilakukan beberapa kajian dan analisa mungkin dari melibatkan beberapa departemen gitu ya. Lalu harus juga lakukan survei atau benchmark ke perusahaan lainnya yang sejenis TGI gitu ya. Bagaimana case-nya bila ini ada di tempat mereka. Nah, dari semua hal tersebut kemudian dihitung dapatannya, dan kalau perlu kita menggunakan pihak ketiga untuk melihat apakah analisa yang kita buat ini sudah benar, dan apabila conclude sudah pada hasil finalnya, itu yang baru bisa kita sampaikan ke pimpinan dan itu diambil keputusan. Terlepas nanti itu akan meleset atau tidak, setidaknya jalannya sudah dilalui dengan benar ya. Seperti itu sih. Tapi ada beberapa untuk pengambilan keputusan yang sifat sulit, yang tadi saya gambar itu hanya secara umum, tapi kalau prakteknya itu memang agak ngejelimet ya di kita, seperti itu sih. Oke, selanjutnya, dalam memegang peran pengambilan keputusan, seringkali menitik beratkan terhadap pola interaksi dalam jaringan organisasi. Bagaimana upaya Pak Anwar ini menghadapi perbedaan perspektif dengan atasan? Kita sebagai bawahan memang pada posisi hanya memberikan menurut kita berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan apa yang menjadi kendala di lapangan. Karena dari sisi atasan mereka tentu tidak mengalami terkait dengan problema yang ada di lapangan. Kita harus memberikan semacam skenario kalau saya bilang terhadap suatu permasalahan. Tidak hanya memberikan beginilah masalahnya, tapi tidak memberikan way out-nya. Jadi ketika kita mencantumkan suatu permasalahan satu, kita harus memberikan juga pilihan penyelesaiannya. Jadi jika case-nya satu, penyelesaiannya begini. Kalau kita kasih yang alternatif kedua, uh, ininya begini. Jadi harus dibuat pro cons-nya ya pada saat kita harus menyampaikan suatu pendapat kita. Terlebih atasan kita sudah menyebutkan pro cons-nya mana, ya itulah yang menjadi basis dia atasan kita untuk ambil keputusan. Itu kita nggak disalahkan. Berbeda itu pasti terjadi. Selama kita punya argumen yang cukup dan atasan juga mempunyai argumen yang kuat, ya ujung-ujungnya kan atasan yang akan mengambil keputusan. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Anwar ini teknologi apakah memudahkan dalam pengambilan keputusan? Teknologi sangat, itu aja jawabannya, sangat.
Oke, Bapak, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya nih, menurut Pak Anwar sendiri, sistem yang baik seperti apa sih yang bisa membuat pengambilan keputusan yang menjadi keputusan yang tepat? Iya, pengambilan keputusan itu basisnya harus ada analisa yang kuat gitu loh. Maksudnya semua faktor diperlihatkan, tidak ada yang disembunyikan dan bersifat transparan dan ada basis. Nah, itu menjadi bagaimana suatu keputusan bisa diambil. Tanpa hal tersebut, sulit pemangku pimpinan atau pemangku jabatan tertinggi yang disuruh mengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang tepat gitu loh. Jadi memang harus ada beberapa tahapan seperti kita melakukan analisa, survei dan lain-lain, itu semua harus dimasukkan. Dan itu menjadi pro cons pada saat nanti kita mengusulkan ini diambilnya bagaimana. Itu. Oke, baik Pak, itu saja yang saya tanyakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak, tadi itu merupakan pertanyaan penutup dari kita. Selanjutnya saya dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak sebagai narasumber kami hari ini. Untuk menutup wawancara kita, boleh ya Pak kita foto dulu untuk jadi bahan dokumentasi. Oh, ya boleh, silakan. Oke, nanti di aba-aba ya oleh teman saya. Aba-aba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, Pak. Itu di foto bersama merupakan penutup manis dari kita. Terima kasih Ya, atas kesempatan waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan lancar. Amin. Oke, jika Bapak mempunyai kegiatan lain, diperbolehkan untuk meninggalkan area Zoom ini. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live saya ya.